Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu yang mati Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada, mestinya ya kita itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur, ya kan itu ayat dalam surah Hasyr itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Itu ayat menjelaskan pada kita bahwa kapanpun dan dimanapun mestinya kita itu selalu berhitung-hitung terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dunia, seberapa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita ke depan, dan di mana kira-kira posisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belajar dari catatan sejarah pengakuan para sahabat, para ulama kita, semua ulama itu pasti di akhir hayatnya itu merasa bahwa dirinya tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat, sehingga banyak di antara para sahabat itu di akhir hayatnya meminta pada Rasulullah agar kemudian diberikan keteguhan iman. Para ulama kita juga begitu, di akhir hayatnya memanggil keluarganya sebelum beliau ya dipanggil oleh Allah SWT agar kemudian dimaafkan segala kesalahannya, didoakan dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan bahwa memang seperti itulah mestinya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat 33 dan 34 dari surat Luqman. Di dua ayat terakhir ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat terakhir dalam surat Luqman ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ya ayuhan nas. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali Allah membuka ayat-ayat itu dengan berbagai macam kalimat panggilan. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat panggilan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu menegaskan kepada kita tentang status kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal di dalam ayat ini ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di dalam ayat ini siapapun menjadi khitab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bukan hanya orang-orang yang beriman, apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, apa perintahnya? Ittaqullah, ittaqu rabbakum. Ya, jadi di ayat 33 ini ketika Allah memanggil kita manusia, dan kita tahu Bapak Ibu kalimat al-insan, an-nas itu dari insan, ulama menyebutkan bahwa al-insan itu juga dari nisyan, yang artinya adalah insan dan nisyan itu suku kata nasia, nas, nasia, nasun. Nisyan juga di situ. Karena memang manusia itu salah satu sifatnya adalah nisyan, pelupa. Coba saya cek, tanya sama Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu makan 3 hari yang lalu di saat ba'da subuh apa? Enggak tahu kita. Mas Supri masih ingat minggu lalu yang Anda kerjakan apa di hari Sabtu? Kalau sekilas tahu, yang detail-detailnya lupa kan? Ya, kadang-kadang ada suami tanya siapa nama ibunya Pak, mikir lama dia. Sebentar. Mahasiswa juga begitu. Nama bapakmu siapa? Mikirnya lama. Ya kan? Manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak punya penyakit lupa. Kalau semua yang terjadi dalam hidup kita ingat semuanya, nggak ada yang lupa. Saya pikir nggak hidup manusia. Betul Bu ya? Ya kalau yang diingat tuh yang enak-enak, yang baik-baik, masih mendingan. Kalau yang buruk-buruk, ya, termasuk mohon maaf. Kalau misalnya, ini mohon maaf, bukan kita kemudian menjadikan musibah itu sebagai sesuatu yang apa gitu, tidak. Misalnya, kalau di antara keluarga kita manusia ini tidak ada yang mati, nanti serentak matinya dari kiamat, sanggup hidup Mas Supri? Mbah sampean buyut kita yang ke-10, apal nggak namanya?
Ada yang hafal Pak Buyut yang 10? Enggak ada. Kalau misalnya seluruh manusia keturunan kita ini enggak ada yang meninggal, semua hidup bersama kita sampai hari akhir, sanggup enggak kita hidup? Sulit Pak bayanginnya. Kita diuji oleh Allah dengan orang tua, dengan mbah yang umurnya 90 tahunan dalam keadaan enggak sehat. Subhanallah. Mikir kadang-kadang, ya kan? Bukan kita tidak mau berbakti, kadang-kadang bukan tidak mau berbakti, waktunya enggak cukup. Orang tuanya di kampung, anaknya di kota. Enggak mungkin di setiap hari datang atau setiap ujung minggu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ini pesan pertama yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam ayat ini. Wahai manusia, tetap jaga, takutlah kalian pada Rabb kalian. Ini yang pertama Bapak Ibu. Wakhshaw yauma, dan takutlah pada satu hari. Nah, ini bagian yang kedua yang dipesankan oleh Allah di dalam ayat ini. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menjaga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wakhshaw, dan takutlah kalian akan satu hari la yajzi walidun an waladi. Takutlah Anda pada satu hari, di mana hari itu seorang walid. Tahu walid Bapak Ibu? Saya punya kawan itu panggilannya walid bapaknya. Dipanggilnya walid. Kita manggilnya Abi Umi ya. Sebagian Abi Umi, ada yang juga Abah. Ada yang juga lagi apa? Bapak, Ibu, Papi, Mami. Yang agak gaul-gaul itu ada bokap, ada nyokap. Tapi saya kalau ada keluarga saya atau adik saya manggil bapak saya bokap, nyokap, saya marahin. Ganti yang bagus lah. Ya, bokap itu ada enggak di dalam kamus? Di dalam kamus bahasa Indonesia. Iya. Iya. Karena pokoknya kalau yang enggak ada dalam kamus itu ilegal itu, bid'ah. Ya. Baik. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah tegaskan la yajzi walid. Nanti di hari itu, maksudnya kata Allah di hari kiamat, itu seorang walid, seorang ayah. Kalau walid itu kan ayah. Kalau ibu bagaimana Ustaz? Masa ayah aja yang disebut? Ya Bu Haji ya, kalau ibu itu walidah. Ya kan, walidah. Walidah. Ya. Karena sebenarnya yang paling tepat itu adalah si ibu, karena walid itu artinya melahirkan. Ya. Ya, hari ibu ya. Ya, walidah. Ya, kalau walid itu kan ayah, walidah itu adalah ibu. Ya, maksudnya di ayat ini orang tua, maksudnya bukan hanya bapak, ibu juga demikian. Ya, jadi la yajzi walid, pada hari itu seorang ayah itu tidak akan mampu memberikan manfaat, menolong, membantu waladi, anaknya. Ya, jadi pada hari itu kata Allah, seorang walid tidak akan mampu memberi lagi bantuan kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita renungkan dari ayat ini, kita hidup di dunia ini, mohon maaf kita sudah ada yang masih bujang di sini, ada yang masuk pria. Sebagian besar sudah berkeluarga. Coba tanya pada diri kita, yang paling banyak membuat kepala bapak-bapak ini berkerut, dahi berkerut, rambut beruban, ya kan? Kadang susah disapa, kadang senyum sendiri, menangis sendiri. Kira-kira mikirin apa, Pak? Ya, mikirin keluarga kan? Ya, mau kalau didengar ibu-ibu. Ya Bu ya, ibu sampai meneteskan air mata, banting tulang, kesana kemari, ya kan, membelah bumi, membelah, ya pokoknya dunia ini kita kejar semua dimanapun, itu kan, laut kita seberangi, ya kan, gunung kita daki. Nah, bukan lagu itu, ya kan, semuanya kan karena keluarga, seperti itu. Tetapi kata Allah nanti di hari akhir itu ternyata anak yang kita sayangi, ya kan, yang dulu kita berkorban habis-habisan buat mereka, ternyata nanti di hari kiamat juga tidak bisa. Karena dalam ayat ini orang tua tidak bisa memberi lagi manfaat pada anak, wala maulud, dan juga maulud itu yang dilahirkan. Ya, maulud itu yang dilahirkan, berarti anak. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'an.
Jadi orang tua dan anak, kata Allah di ayat yang ke-33 ini, dua-duanya tidak bisa lagi memberi manfaat. Baik bapak tidak bisa lagi menolong anaknya yang dulu waktu hidup semua disiapkan sama bapaknya, rumah disiapkan, semua pekerjaan disiapkan, bahkan warisan pun semua ditinggalkan buat anak-anaknya. Ya, sudah dikasih semua. Yang anak juga sama. Waktu hidup si anak ini luar biasa baktinya pada orang tua. Orang tua diperhatikan, hak-hak orang tua ditunaikan dan seterusnya. Semua dikerjakan. Tapi di hari kiamat kata Allah, dua tadi la yanfa, tidak memberikan manfaat lagi. Habis waktunya. Ya kayak kita mohon maaf punya pulsa, kadaluarsa. Ya, punya kuota tapi waktunya limitnya habis. Bisa nggak dipakai untuk nelpon? Ya nggak bisa. Expired, sudah habis. Masa berlaku kartu kita habis. Walaupun masih ada sisa kuota, masih ada sisa pulsa, nggak bisa dipakai, nggak bermanfaat. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Di dalam ayat ini Allah tegaskan itu pada kita, bahwa nanti di hari akhir, di hari kiamat, baik bapak maupun anak, dua-duanya tidak bisa lagi saling memberikan manfaat. Bahkan di dalam surat At-Taghabun, dalam surat At-Tahrim, ya, dalam surat sebelum At-Taghabun, di dalam surat At-Taghabun Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Ya, dalam surat At-Taghabun saja. Sudah At-Talaq. Nah, yang terakhir At-Tahrim. At-Talaq. Di dalam surah At-Talaq, ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini ayat di dalam surat At-Talaq. Mana Ustaz? Ya, di dalam surat At-Talaq disebutkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebahagian dari azwaj, dari istri-istri kalian, dari suami-suami kalian, dan juga anak-anak kalian nanti di hari akhirat bukan hanya tidak bisa memberi manfaat, bisa lebih dari itu, aduwallakum, akan menjadi musuh buat kalian nanti di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau dari dalam surat Luqman itu Allah mengatakan mereka ini bisa tidak saling memberikan manfaat, ternyata di ayat lain lebih dahsyat lagi dari itu. Justru nanti di akhirat, anak keturunan ini kalau tidak dididik dengan baik, tidak dikondisikan dengan baik pada saat hidup di dunia, nanti di akhirat justru akan menjadi penggugat kita di hadapan Allah. Nah, ini beratnya Bapak Ibu yang jadi orang tua, jadi anak itu kan begitu. Ya, mungkin ada di antara orang, mohon maaf, kan kadang ada orang yang orang tuanya rajin ibadah, anaknya nggak pernah ibadah, orang tuanya diam. Orang tua yang diam terhadap anak yang tidak ibadah, kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, di akhirat ditanya oleh Allah nggak dia orang tuanya? Diminta nggak pertanggungjawabannya? Diminta. Ya, atau juga mohon maaf, misalnya anaknya ahli ibadah, orang tuanya nggak ibadah, dibiarkan. Kira-kira ibu ditanya nggak nanti si anak? Ditanya, diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Nah itulah firman Allah dalam surat At-Talaq tadi, bahwa bukan hanya seperti dalam surat Luqman mereka tidak bisa saling memberikan manfaat lagi di akhirat, tetapi justru akan ada, kata Allah, yang anak dan orang tua ini nanti akan saling klaim. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengadilannya adalah mahkamahnya Allah, ya kan? Kalau MK-nya adalah MK-nya Allah, mahkamah kekuasaan Allah, MKA, ya kan? Bukan MKK, bukan MK. Ya, kalau mahkamahnya itu mahkamah Allah, kira-kira ada yang bisa di lobby-lobby? Ada yang bisa di WA? Nggak ada. Ya pasrah itulah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah, la yajzi, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula anak juga demikian. Kalau begitu Bapak Ibu, ini kan nanti di akhirat. Pertanyaannya, kalau masih di dunia ini kira-kira bisa nggak saling memberi manfaat? Darul amal. Kalau tadi kan kondisi di akhirat darul jaza. Ya. Kalau di dunia bisa saling memberi manfaat? Bisa.
Kalau salah satu sudah mendahului, misalnya bapaknya sudah meninggal, anaknya bisa nggak memberi manfaat? Seperti apa? Doa aja Bu Haji ya. Alhamdulillah. Doa, selain doa, sedekah. Terus apa lagi? Ya, amal jariah lah ya. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu, kan dalam hadis Nabi itu nanti di akhirat, setiap jiwa yang setitik saja di dalam dirinya itu ada iman, itu insya Allah masuk surga. Amin. Begitu, amin ya rabbal alamin. Selama dia tidak mensyirikkan Allah ya. Kecuali kalau dia sebelum mati tobat. Orang yang di dalam dirinya itu mithqala dzarratin minal iman, itu insya Allah masuk surga. Walaupun kita pikir begini Bapak Ibu, alangkah rahimnya Allah, walaupun amalnya sedikit, bahkan hanya kata iman saja, tidak kufur saja, bisa masuk surga. Tapi itu bukan iming-iming Bapak Ibu. Kita coba perlu juga menalar, seperti apa orang kok dia amalnya sedikit. Tadi malam saya ditanya oleh jamaah di Kerinci, Ustaz, kalau saya mengirim pahala ibadah, dia bilang begini, kalau saya bersedekah, saya berinfak atas nama seseorang yang sudah meninggal, tapi orang yang sudah meninggal itu adalah orang yang banyak berbuat maksiat. Pertanyaan anak muda tadi malam, orang yang saya kirim hadiah dari amal jariah saya ini Ustaz, orangnya dulu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Pertanyaan dia dua, pahala enggak, dapat pahala enggak dia Ustaz? Kemudian saya berdosa enggak? Nah ini pertanyaan yang aneh lagi, saya berdosa enggak Ustaz? Itu nyebar ke saya enggak dosanya? Kira-kira jawabnya kayak mana Bapak? Dapat pahala enggak? Ada orang sudah meninggal, dia dulu bukan termasuk orang yang ahli taat, dia termasuk ahli maksiat, tapi oleh keluarganya, ya keluarganya ada yang membantu dengan amal jariah. Misalnya dia berinfak atas nama almarhum, kira-kira diterima enggak oleh Allah? Ya, ini kan orang di dunia yang masih hidup nih beramal jariah. Saya bilang, ya bagi yang berinfak, ya nggak ada larangannya, dan memang dianjurkan oleh Allah. Kemudian mereka yang sudah almarhum, sesuai dengan firman Allah dan juga hadis Nabi, amal jariah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dapat sampai kepada ahli kubur, apalagi juga ahli keluarganya. Hadis Nabi juga begitu menyebutkannya. Ya tidak ada alasan kita mengatakan nggak sampai. Ya, bagaimana nanti dia di akhirat? Nah kalau udah bagaimana detailnya, apakah diterima semuanya, berapa persen Ustaz yang diterima, memang pemilu, iya kan? Kalau nggak sampai 50+1 ya putaran kedua. Ya nggak begitu. Kalau yang detail-detail itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya apa? Nah kita ini selama kita hidup di dunia, peluang kita untuk berbakti pada orang tua masih banyak. Ya, masih banyak. Ya. Hari ini coba Bapak Ibu, yang mungkin ada di antara kita yang ibu bapaknya hari ini kurang sehat, ada yang sudah almarhumah. Itu kan kesempatan semua buat kita untuk berbuat baik, untuk berbakti pada orang tua. Dan salah satu bakti pada orang tua itu, dan ini kadang sering dilupakan orang, adalah berbuat baik pada orang yang dulu sangat dekat dengan orang tua kita. Itu kan pesannya Nabi. Dan ini kadang dilupakan orang. Jadi kata Nabi, salah satu bentuk bakti Anda pada orang tua kita yang sudah meninggal, kalau dia semasa hidupnya punya soulmate, kata namanya kawan dekat, sahabat karib, ya kan, saudara seangkonan kalau kata orang Lampung, yang sudah dianggap seperti saudara, ya itu termasuk orang yang perlu kita berbuat baik pada dia, seperti kita berbakti pada orang tua kita. Sampai begitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, la yajzi walidun an waladi. Itu di hari kiamat Bapak Ibu. Nah tetapi di dunia ini kita masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Nah ini kita berada di ujung tahun 2023. Ya mari sama-sama kita perbaiki diri, kita berikan yang terbaik buat orang tua kita, buat anak kita, karena kita ini juga orang tua sekaligus juga anak. Ya ada di sini yang jadi orang tua nggak jadi anak. Ada yang dia anak belum, ya pasti ada orang tuanya, ya hanya Nabi Adam aja nggak ada orang tuanya. Ya siapa bapaknya Nabi Adam? Nggak ada. Ya
Nabi Isa nggak ada bapak, tapi ada orang tuanya sebelah. Ya kan, Maryam al-Batul alaihas salam. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mati Allah, ini poin yang ketiga yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini, la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu nyata, benar. Ya. Kadang kan orang guyon begini Bapak Ibu, Ustaz, sampai enggak pahala yang kita kirim pada almarhum? Ya kalau ditanya sampai enggak sampainya kan susah kita jawabnya. Iya. Ya kadang ada ustadz yang serius banget jawabnya, keluar semua dalilnya. Ada yang santai aja setengah guyon. Pokoknya tenang wae Pak D, selama kiriman Pak D enggak balik ke rumah, insya Allah nyampe. Ya ada yang santai jawab begitu, ya kan? Selama dia enggak balik lagi ke rumah, ya kurir enggak nganterin lagi ke rumah, nyampe kata dia kan. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimati Allah, ya tugas kita kan beramal, berkirim. Ya, dan inilah salah satu Bapak Ibu kelebihan kita menjadi kaum muslimin dan muslimat ya Pak Ji ya. Kita ini sering juga dikirim doa oleh saudara-saudara kita. Setiap orang berdoa. Coba Bapak Ibu, setiap kita berdoa nyebut enggak muslimin dan muslimat? Subhanallah. Masa iya kita enggak mau berterima kasih pada sesama muslim? Ya, mengucapkan rasa terima kasih pada saudara kita siapapun di bumi manapun mereka berada, karena ternyata setiap dia beribadah kita masuk enggak dalam penyebutan dia? Masuk, walaupun nama kita nggak disebut, khususan misalnya Mas Supri gitu kan, Ustaz Komaru enggak, Ustaz Zanur Zaman enggak, ya Pak Haji enggak disebut secara khusus. Muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu juga masuk enggak? Masuk semuanya. Subhanallah. Jadi wajar kalau kita ini diminta oleh Rasulullah Bapak Ibu berbuat baik kepada sesama saudara muslim. Karena ternyata dia dalam sholat malamnya saja, bisa jadi tadi malam kita nggak sempat sholat malam, ada tetangga kita di sebelah rumah, wal muslimin wal muslimat, tetangga di sebelah lagi ngorok. Subhanallah. Ternyata dicatat juga oleh Allah, kita dapat pahala dari doanya tetangga dia yang lagi sholat walaupun dia lagi mendengkur. Benar nggak begitu Bapak Ibu? Bisa jadi begitu. Doanya Pak Haji, doa Bapak Ibu semua di ruangan ini sampai juga ke Jalan Belut nomor 8 tempat saya. Maka hari ini sebagai tanda balas saya datang ke di Masjid Abu Bakar ini membalas kebaikan Bapak Ibu yang sudah mendoakan muslimin dan muslimat, karena di dalamnya ada Nadir Sahawari. Amin. Begitu. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Nah, ini kata para ulama dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena kita diminta oleh Allah tadi jangan sampai lupa anak, lupa diri, anak lupa orang tua, ya, lupa hari akhir. Kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang paling banyak membuat manusia itu lupa adalah karena terlalu ghurur. Dia maghrur, ditipu oleh urusan dunia. Artinya terlalu disibukkan oleh urusan duniawi. Ya. Bapak Ibu yang melihat Allah, ya karena kita ini hidup di dunia, perlu nggak dunia ini dipikirkan? Ya, perlu. Ya. Kenapa ada orang nyalon presiden? Itu karena memikirkan dunia. Ya kan? Yuk mikirnya se-Indonesia. Maka untuk memikirkan Indonesia harus jadi presiden dulu. Ya. Nah, karena kita Pak Haji nggak mau mikirin satu negara, kita cukup jadi begini aja lah, nggak usah nyalon-nyalon. Ya kan? Biar yang lain aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fala taghurrannakum, karena yang paling banyak membuat manusia itu lalai karena adalah urusan dunia. Ya, dunia pikirin. Ya, lagi sholat ingat apa? Ya, ingat ya Allah hari ini mau ke kebun. Ya kan? Ya. Baru mau sholat ingat, nah jangan lupa nanti jam 6 harus siap-siap ke kantor. Itu belum sholat. Belum sholat dan mikirin kantor.
Ya kan? Selesai sholat langsung keingat, waduh hari ini Mas Harto saya harus nengok nih kandang kira-kira aman apa enggak ini kan. Apalagi wah banyak. Begitulah manusia Bapak Ibu, semua dipikirkan. Tapi alhamdulillah kita ini diberikan penyakit lupa oleh Allah. Jadi walaupun sudah dipikirkan, sebagian besarnya lupa Bu Haji ya. Ya syukurlah Allah berikan kita ini penyakit lupa. Kalau enggak repot kita. Hard disk kita ini enggak kuat Ustaz ya. Saat zaman ini enggak kuat. Kalau semua urusan ini masih ingat di kepala. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Imam Baghawi mengambil tafsir dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan wala yaghurrannakum billahil gharur, janganlah kalian sampai tertipu dengan perasaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, ayat ini menegaskan jangan kalian tertipu oleh dunia dan jangan pula tertipu oleh anggapan kita kepada Allah. Apa anggapan kita pada Allah? Ta'malul maksiyah wa tatamannal maghfirah. Nah, itu kata Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan ta'malul maksiyah wa tatamannal maghfirah. Kamu asik saja berbuat maksiat tapi berandai-andai mendapat ampunan dari Allah. Karena ada orang, udah Ustaz, nanti gue sholat itu. Dari kemarin kan kita sholat terus. Sesekali istirahat dulu sholat nanti, ya kan? Nah ini kadang ada orang Bapak Ibu dia nggak mau ibadah atau ya sesekali dia ingat udahlah nanti hari ini istirahat dulu, besok lagi, gitu kan? Nah ketika dia tidak melakukan amal taat itu tadi, pada saat dia bermaksiat, kan dia ada orang nyeletuk begini, Ustaz Allah kan maha pengampun, Allah tuh maha pemaaf. Bayangkan sifat Rahman Rahimnya Allah itu dari 100 itu satu cuman yang diturunkan oleh Allah di dunia untuk semua makhluk. 99-nya ada di sisi Allah nanti di akhirat. 1 berbanding 99, enggak ada bandingannya Bapak Ibu. Kata dia, Allah itu maha pemaaf Ustaz. Udahlah, sesekali mbok ya jangan sholat terus, jangan ngaji terus, jangan ibadah terus, sesekali bermaksiat. Kenapa? Allah itu Rahman Rahim, Ghafur Rahim. Nah ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang beranggapan bahwa pada saat dia bermaksiat Allah kan bisa memaafkan saya, tidak apa-apalah. Ya. Nah orang yang punya perasaan pada saat dia bermaksiat tadi tidak ada rasa takut pada Allah, pasti diampuni oleh Allah, masih ada kesempatan, umur masih muda. Ya kalau umur sampai tua Pak Haji, kalau Allah berikan kita umur panjang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau misalnya pada saat dia bermaksiat, nauzubillah, banyak cerita. Ya, banyak cerita dari sekitar, orang sekitar kita lah. Saya di kampung punya dulu kawan itu, waktu dia masih kecilnya, masih bujang sama saya itu kerjaan tuh ngoret rumput di kebun, bersihin kebun, ngoret, tetanggaan kebun. Begitu sudah sama-sama merantau, beliau di kampung dan jadi kepala desa. Desa ini kan sekarang luar biasa, illa man rahimahullah. Kepala desa ini banyak yang kejerat kasus hukum pidana gara-gara ada bantuan dana desa. Itu baru